Sampai sekarang namanya tasawuf tetap menjadi kajian-kajian yang berkembang. Kita sendiri di Cadang Pingan ini adalah ada satu upaya metodologi yang mungkin berbeda sekalipun Anda tidak pernah menghayatinya. Saya ingin mencoba ilmu tasawuf itu melalui pendekatan rasional dulu, ya kan, baru exercise, pelatihan kemudian. Yang penting pendekatan rasional dulu, dijelaskan sampai masuk akal, kan gitu. Baru setelah itu ada latihan, exercise dengan kholwatnya, dengan zikirnya, itu sebagai pencerahan. Tapi bagaimanapun juga harus dipahami dulu. Dan saya masih percaya bahwa nanti pendekatan rasional ini bisa menjadi pengantar kepada tasawuf aplikatif dalam kehidupan modern ini. Artinya kita bisa sebagai sufi di tengah-tengah zaman edan. Kenapa? Saya masih yakin bahwa ikan laut itu tidak pernah asin dagingnya, sekalipun hidup di tengah lautan yang airnya asin kok bisa saja. Ya itu makanya. Jangan bilang oh tidak bisa, nggak bisa. Jangan bilang sulit, bisa. Sebab nantinya dunia ini ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita sudah menjadi master, ya, bisa menjadi raja di dalam diri kita sendiri. Bisa nyepi di tengah keramaian, bisa ramai di tengah kesepian. Bisa saja secara fisik kamu berbisnis, buka toko, menjadi agen, grosir. Iya, hatinya Anda sedang berkholwat dengan Allah, kan begitu. Iya, fisiknya saya berceramah dari satu tempat ke tempat lain, pagi sore siang malam berceramah. Tetapi hakikatnya saya sedang menceramahi diri saya. Bisa terjadi kan? Nah, itu. Ya seperti itulah kira-kira. Nah, suluk ini adalah tahapan-tahapan orang melakukan latihan menuju kebenaran itu. Artinya bahwa suluk ini walau bagaimanapun pernah saya katakan lebih baik daripada ujug-ujug. Ya, jazab itu adalah ujug-ujug sampai tempat tujuan, dibalangakan nih Gusti Allah. Ujug-ujug dari wali baik kan enggak. Yang lebih aman melalui suluk dulu, minimal bokatan kader ning dalan kah berudalan balike. Tetapi bagi orang yang tidak suka dengan tasawuf, tetap melihatnya sebagai kebid'ahan, ya mangga, enggak apa-apa. Cekelana syariat sing kenceng. Itu saja sudah saya acungkan jempol kalau orang bisa hidup di abad ini bisa cekelan syariat secara kenceng. Itu sudah hebat kok. Kanggo bocah nom zaman kieu padu asal netepi salat 5 waktu beli tinggal wis jempol pisan, wis teteh. Cari bang bapak jen teteh. Apa teteh kok? Hebat. Iya, wis langkah zikirane, langkah wiridane, ya. Assalamualaikum bermakat maning, tapi 5 waktu beli tinggal. Zaman sekian wis paling hebat dewe. Iya, seperti itu. Jadi artinya bahwa ketika mereka sudah merasa pong, wis ngerasa mentong, wis nihaya, wis tekang apa rane, wis tekang persitas, ya wis gak apa-apa mangga. Ana maning sing ngrasane masih sorbe ya boleh apa-apa. Nah, oke. Bayyana Syekh al-aqsam salasa tatmiman litaqsim. Fadilatu Syekh al-muallif di sini menjelaskan 3 bagian itu
tatmiman litaksim, untuk memberikan penjelasan lebih luas tentang pengkategorian itu. Fa asyara ila anna asla taksim faqal ila asli taksim. Jadi beliau mengisyaratkan bahwa landasan pengkategorian itu sebagai berikut. Faqal in kanat ainul qalbi tanduru annallaha wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi alla budda min syukri khaliqatihi. Pertama ialah bahwa apabila mata hati kita ini telah mampu melihat, in kanat ainul qalbi tanzuru annallaha wahdahu fi minnatihi, apabila mata hati kita telah mampu melihat bahwasanya Allah sendirian, hanya Allah saja ya yang memberikan anugerah ini. Semua kenikmatan berasal dari Allah. Apabila basirah kita sudah mampu melihat bahwa semua kenikmatan yang kita terima ini adalah pemberian langsung dari Allah, fasyari'atu, tetapi kalau syariat tak tadi itu menuntut, mengharuskan kita alla budda untuk tidak bisa tidak min syukri khaliqatihi, untuk mensyukuri, mengucap terima kasih kepada makhluknya Allah yang kita melihatnya melalui perantaraan Dia. Paham begitu? Majlis zikir kita dipaeni Gusti Allah duit 4 juta kanggo tuku keramik, mung bae melalui kaji damuri. Secara hakikat kita akan mengatakan, ya Allah terima kasih dana yang kamu kirimkan kepada kami melalui kaji damuri itu. Atau kita katakan, Allah terima kasih kirimanmu sudah kami terima dan sudah kami belikan keramik, sudah dipasang dan sudah dimanfaatkan. Itu hakikat. Secara syariat bagaimanapun juga saya dituntut untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Haji Damuri. Karena bagaimanapun uang itu datangnya dari kantongnya Haji Damuri. Oli Bati dagang kecap. Kok beli kecap ABS. Dia telah menyisakan sebagian rezekinya untuk Allah. Ya saya mengatakan terima kasih. Tetungakna mudah-mudahan tambah akhir rezekine kan konon. Ya kedua-duanya harus kita pakai dong. Itu maksudnya. Angel kadang-kadang nerang tekang buru muntuk lebih paham-paham baik. Dari kudu kepriben itu nerangaken kurang jelas asmene iki. Us masih salah paham bro kita ngomong. Iya. Aduh. Kalau saya ngomong sudah jelas, gamblang, mudah dimengerti. Kenapa masih sering terjadi salah paham? Jadi apa sih kita ini ngomongnya keduren? Apa audianya yang terlalu bodoh? Non. Tapi saya tetap juga masih mawas diri. Jangan-jangan saya ngomongnya keduren. Jangan-jangan gitu. Nah sekarang Anda yang memberikan testimoni kepada saya. Keduren tapi bisa ngomong ke? Oh sedang. Nah itu persoalannya. Saya sudah banyak belajar dan alhamdulillah Allah mendidik saya sehingga saya bisa menjelaskan tasawuf yang sangat mendalam ini menggunakan bahasa lokal yang sangat sederhana ini.
Malah sebagian orang ada yang menyanjung saya, Buya Sakur hebatnya, kok bisa menerangkan hal ini dengan bahasa yang begitu mudah, anak. Iya kan? Bisa kan gak sih? Iya, ada gitu. Kami tidak mampu menerangkan seperti itu tuh, karena sangat sulitnya. Ya saya kira itu bukan karena saya bisa, tapi lagi diberi. Bakal bisanya dicukut mandi beli. Bakal kabisane beri ben. Ya pulannya bakal langka bisana ya nyembur beli kon enggak. Nyembur beli bakal. Nyembur bakal stok bisana karena nyembur ya beli. Itu pengertiannya. Kultu cari lagi. Meneng. Ainul qalbi hiyal basirah. Mata hati itulah yang secara terminologi itu namanya basirah. Kalau mata yang kita untuk melihat benda-benda nyata ini namanya basarun. Kalau mata yang ada di hati kita melihat kebenaran-kebenaran, melihat maknawiyat namanya basirah. Kalau mata untuk melihat mahsusat namanya basar. Wa min sya'niha alla tara illal ma'ani dunal mahsusat. Jadi ainul qalbi ini ya seyogianya lah dia hanya melihat ma'ani, makna-makna saja, bukan melihat yang fisik. Kama annal basar la yara illal mahsusat dunal ma'ani. Mata kita juga sama yang dilihat yang fisik. Ya, melihat kursi, melihat meja, melihat lampu, melihat gelas dan sebagainya. Dunal ma'ani. Tapi tidak bisa melihat makna yang spiritnya. Ya, mata kita tidak bisa melihat ilmu orang, tidak bisa melihat pengertian orang. Mata kita tidak bisa melihat kesolehan orang. Kita hanya melihatnya ada orang lagi tidur, lagi makan, lagi duduk. Ya kan begitu. Wal hukmu lil ghalibi minhuma. Putusannya ya, akhirnya siapa yang menang di antara keduanya, siapa nanti yang bisa menguasai, ya siapa yang menang saja. Yang menang akan menguasai dari keduanya. Apakah basarnya, apakah basirahnya yang menang dalam pertarungan. Faman ghalaba basaruhu ala basiratihi, orang yang unggul matanya mengalahkan basirah, la yara illal hissa, yang dilihat hanya fisiknya saja. Artinya ketika ada orang laki-laki mau ngelamar anak perempuan kita, karena yang menang matanya ya dilihat mobilnya merek apa, atasnya apa, sepedanya apa, kerjanya apa, gajinya berapa, kaya atau miskin, sawah pirang hektar, sapine pirang puluh, itu yang dihitung, yang bisa dilihat mata. Karena tekanan nunggang baby band, ora tas presiden, colak, kacamatanya riben, ya wis diterima. Tentang kesolehannya, sembayang tak beli, puasa tak beli, wong Islam tak duduk, ya beli kedeleng, maka diterima. Barang sing tekah santrine kita nganggo bakyak, topongnya ambles, melakukannya longlona, tekluk, yang santung disantap. Apa disantap? Ya iya. Ya kenapa? Kesolehannya tidak dilihat karena mata dia tidak bisa melihat kesolehan santri saya. Ngaji semono pinter beli kedelang nyong mata mah beli bisa ndelang kepinteran ngaji. Mata mendelengnya jamnya Rolex yang harganya 25 juta gold plated,
lapis emas. Ya, mobilnya Rolls Royce yang harganya 6 miliar. Rumahnya gedong, itu yang dilihat. Anak ini uangnya hasil korupsi, nggak bakal dilihat. Seperti itu kan persoalannya. Wahwal ghafil, kun arane wong kumprung, wong lalai, wong bego, gopilku bego. Ini kena anak desa Gopil, Gopalak. Ning di, ning di Gopalak kok. Bu asal priben Gopalak. Ya Gopalak. Wa man ghalabat basiratuhu ala basarihi, orang yang unggul basirahnya bisa mengalahkan basarnya, la yara illal ma'ani, maka dia yang dilihat hanya makna-maknanya, pengertian-pengertiannya yang non fisik. Wahya ma'ani tauhid wa asrarut tafrid, makna ketauhidan dan rahasia keesaan Tuhan. Fal basira la tara illa nurul haqqi, basirah kita hanya melihat cahaya kebenaran. Mamhawwatun bi ahadiyati zatihi, terhapus dengan keesaan zatnya. Fala budda min isbatiha qiyaman bil hikmati, ya, maka tidak harus ditetapkan untuk menegakkan hikmah dengan hikmahnya. Wa nafyuha qiyaman bil wahdati, dan harus ditiadakan untuk menegakkan keesaan. Fa in kanat ainul qalbi tanzuru ila annallaha wahidun fi minnatihi, kalau mata hati kita sudah mampu melihat bahwa hanya Allah saja yang memberi kenikmatan ini, bal wahidun fi jami'i tasarrufatihi, bahkan sudah melihat Allah sajalah yang menggerakkan kita dalam berbuat apapun. Kita digerakkan oleh Allah, tidur ditidurkan oleh Allah, bangun dibangunkan oleh Allah, ngising diplotot nih Gusti Allah, waras diwarasakan nih Gusti Allah, di penyakit si Gusti kesel kabeh. Fasyariatu wal hikmatu taqtadi, maka secara syariat dan secara hikmah menuntut ayat tatlubu alla budda min syukri khaliqatihi. Qala ta'ala anishkurli wali walidaika ilayal masir, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Aku sebagai Tuhanmu menciptakan kamu. Kamu harus bersyukur kepadaku atas nikmat penciptaan ini. Dan proses penciptaan itu kutitipkan melalui rahim ibumu. Oleh karena itu kamu juga layak untuk berterima kasih kepada orang tuamu. Saya kira begitulah. Akan tetapi ini kita harus melihat bahwa dasarnya apa? Mensyukuri orang tua itu. Ini poin penting. Dasarnya apa? Kamu menghormati orang tua, mensyukuri orang tua. Sob, jawaban dingin. Pengorbanannya apa maning sok? Entok akan kabeh dingin. Pesawa, disosoni ya, dicewoki ya, di sekolah kena, dirabek kena, ya boleh, dirabek kena aku di luar narabi,
di sekolah kena. Wes, kalau saya mah tetap yang menyusui saya adalah Allah, yang menyekolahkan saya adalah Allah, yang mendidik saya adalah Allah. Enggak, tetap Allah. Saya tidak melihat, semua adalah Allah. Adapun alasannya kenapa saya harus berterima kasih kepada orang tua, ya karena disuruh oleh Allah. Bukan syariat. Masya Allah. Saya mengatakan alasannya apa kamu bersyukur kepada orang tua. Kan dengan jasanya, kebaikannya. Kalau saya mah tetap jasa itu saya melihatnya dari Allah. Kebaikan-kebaikan orang tua yang diberikan kepada saya melihatnya dari Allah. Jadi ketika saya menghormati orang tua, dasarnya bukan karena kebaikan orang tua, karena disuruh oleh Allah. Kalau seandainya Anda tidak pernah berjasa kepada saya, lalu saya suruh menolong Anda, mau nggak? Ya iya, kayaknya persoalannya. Kalau dasarnya adalah karena kebaikan orang tua, maka Anda akan terjebak. Tidak bisa menolak permintaan orang tua. Kakuilat akhirnya. Iya kan? Sedangkan ketika orang tua Anda menyuruh sesuatu kemusyrikan yang melanggar aturan Allah, maka Allah melarang Anda nurut sama orang tua. Berarti bukan karena kebaikan orang tua, hanya saja karena apa? Perintah Allah. Jadi nggak ada urusan. Nah sekarang kalau seandainya orang tua kamu tidak pernah berjasa, karena bapak kamu pun, ini contohnya aja, bapak kamu itu mengawini ibu kamu dalam keadaan hamil, ditinggal pergi, kawin lagi sampai kamu lahir, bapak kamu tidak pernah ngurusin kamu. Menghormati bapak enggak kamu? Ya tidak ujungnya kan. Tapi kalau yang kita pakai dasarnya perintah Allah, tidak ada urusan bapak baik, bapak tidak baik, bapak yang berjasa, bapak yang tidak berjasa, dia bapak kita, tetap kita hormati. Kan begitu bedanya. Ini kan persoalan sedikit sekali bedanya. Saya ngurusin anak santri, ya kan, sampai menyita waktu saya dari berpelukan dengan anak saya, ya kan, dari bermesra dengan istri saya, waktu tersita ngurusin anak santri. Bahkan sebagian besar uang saya untuk kepentingan pondok. Apa jasa mereka kepada saya? Ya nggak ada. Hanya karena saya disuruh Allah, ya saya siap. Itu aja kok. Ini sedikit konsepnya. Makanya wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Tidak boleh ditaati orang itu ketika dia ngajak yang enggak benar. Akan tetapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Tetap saja kita dengan orang tua ya harus baik-baik saja dong.